Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini tim saya akan menghadapi tim raksasa asal Vietnam di final asosiasi. Dan pertandingan ini dijuluki sebagai pertarungan adu banteng versus bandot. Kira-kira siapa yang lebih tangguh? Oke, jika kita lihat dari kualitas keseluruhan kedua kesebelasan, jelas FC Momo lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim saya di final. Seperti logo yang digunakan oleh FC Momo, yaitu banteng, yang jelas memiliki tubuh yang lebih besar, kekar, kuat, dan juga cepat jika dibandingkan dengan tim saya, yaitu bandot atau wedus yang terlihat kecil, rendah, tapi pemberani. Yang jelas ini bukanlah pertandingan yang sepadan sebenarnya, tapi kita tidak boleh menyerah begitu saja sebelum kita menghadapinya. Oke, sebenarnya di leg pertama tim saya tidak menghadapi FC Momo, tapi menghadapi MUFO FC, dan tim saya kebetulan bisa menahan imbang mereka meskipun kualitas mereka lebih besar di semua area. Tapi di leg kedua saya rasa manajer FC Momo melakukan pertukaran dengan rekan setimnya agar dia bisa menghadapi tim yang kualitasnya lebih kecil, agar kemungkinan menangnya menjadi lebih besar dan kemungkinan kalahnya menjadi lebih kecil. Oke, jika kita perhatikan di sini FC Momo memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik, mereka unggul di semua area dan mereka memiliki penyerang yang sangat bagus. FC Momo menerapkan formasi 4-2-3-1 dan nanti kita coba pikirkan lagi taktik, strategi, dan formasi apa yang tepat agar tim saya mampu melakukan perlawanan untuk menyulitkan mereka sepanjang pertandingan nanti, guys. Oh iya, buat teman-teman yang komentar di channel saya, khususnya para sultan yang bertanya, "Bang, di mana sih beli token yang murah tapi amanah?" Oke, kebetulan banget guys, buat para sultan yang mau beli token murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sini tuh kamu bisa membeli token dengan harga yang lebih murah, dan kebetulan banget guys, lagi ada banyak promo menarik. Jadi untuk para manajer sultan, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Linknya ada di deskripsi video ini ya guys. Oke, kali ini saya masih mengandalkan Messi, Al-Fatih, dan Lampard di pos depan. Sedangkan di area tengah saya masih berharap pada Otamendi dan Greco. Lalu di sektor pertahanan saya masih percaya pada Elkan Bagot dan Bono untuk menghentikan serangan FC Momo, si banteng muda asal Vietnam. Dan kita lihat di sini mereka memiliki dua penyerang yang sangat bagus. Satu penyerang poacher dan satunya lagi target man dengan rata-rata kualitas mutunya di angka 160% lebih. Dan mereka juga memiliki gelandang box to box dengan kualitas mutu di angka 140% serta kombinasi beberapa pemain lainnya yang tidak kalah bagus dibanding dengan pemain yang saya miliki saat ini. Oke, dengan kedalaman skuad yang sangat bagus, FC Momo benar-benar sangat menakutkan musim ini. Total mereka hampir mencetak 5 gol lebih setiap pertandingannya di semua kompetisi. Dan pemain yang punya peran penting di skuad banteng FC Momo yaitu Rodney de Lemos. Ya, dia adalah pemeran utama ketajaman FC Momo saat ini. Total dia sudah mengemas ratusan gol selama membela FC Momo di semua kompetisi. Pemain yang bisa bermain di dua posisi berbeda dengan dua kalian khusus ini, saya yakin dia akan sangat merepotkan lini pertahanan tim saya nanti guys. Apalagi dia memiliki atribut penyelesaian di angka 400% dan dia juga pemain yang cepat dengan kemampuan dribble yang sangat baik. Tentu dia akan mengancam pertahanan tim saya sepanjang pertandingan. Terlebih musim ini tim saya memiliki pertahanan yang tidak cukup bagus. Oke, jika kita bandingkan striker yang dimiliki FC Momo dengan striker yang saya miliki, jelas kualitasnya jauh berbeda. Rodney memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari Al-Fatih, selisihnya 36%. Oke, meskipun kualitasnya beda tapi usianya sama, yaitu 25 tahun guys. Kita lihat untuk atribut pertahanannya sendiri, Rodney de Lemos lebih unggul ya guys. Kemudian untuk atribut menyerangnya, Al-Fatih sedikit unggul pada atribut tembakan di angka 290%, sedangkan Rodney dia memiliki finishing yang sangat bagus di angka 400%. Tentu dia adalah penyerang yang sangat-sangat tajam meskipun tembakannya tidak terlalu bagus. Oke, untuk fisik dan mental jelas Rodney juga lebih unggul. Dan untuk penyerang sayap kanan, dia memiliki gaya main target man tapi ditempatkan di posisi sebelah kanan, dan tentu saja dia juga akan sangat menyulitkan, dan dia juga sudah mengemas puluhan gol selama membela FC Momo.
Dia adalah salah satu penyerang yang cukup menakutkan, dan tentu saja dia juga memiliki finishing yang bagus atau penyelesaian yang luar biasa di angka 338%. Dan dia adalah salah satu ancaman terbesar tim saya di sektor pertahanan. Dan saya harap pemain bertahan saya mampu menghentikan kedua penyerang tangguh ini, guys. Oke. Jadi jika kita bandingkan dengan gelandang serang kanan yang saya miliki, yaitu Lionel Messi, jelas selisihnya sangat jauh ya guys. Nebojsa memiliki kualitas mutu di angka 166%, sedangkan Lionel Messi hanya di angka 128%. Nah, untuk posisinya sendiri, Messi bisa bermain di 3 posisi berbeda, sedangkan Nebojsa dia hanya bisa bermain di 2 posisi berbeda. Tapi untuk atribut pertahanan sendiri kita lihat bahwa kedua pemain memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian untuk atribut menyerangnya juga kedua pemain memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi Messi lebih diunggulkan untuk atribut crossing dan juga dribble, sedangkan untuk Nebojsa dia memiliki atribut finishing dan juga tembakan yang bagus. Jadi kedua pemain ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, di sini kita bisa melihatnya juga bahwa sebenarnya jadi cukup seimbang, meskipun kualitasnya mutunya berbeda tapi cukup seimbang. Jadi kita lihat di sini Messi meskipun kualitasnya jauh, tapi saya rasa dia bisa merepotkan lini pertahanan dari FC Momo di pertandingan nanti. Dan dia juga memiliki gelandang tengah yang bagus. Yap, kita lihat dia baru bermain 2 kali di liga, performanya sangat bagus. Dan jika kita bandingkan dengan Frank Lampard, ya kita lihat di sini Frank Lampard sedikit lebih unggul ya guys, sedikit lebih unggul di angka 132. Oke. Jadi meskipun begitu, tapi mereka memiliki pemain-pemain yang sangat bagus. Di sini saya juga memiliki gelandang serang yang cukup membantu ya, dengan kreativitas dan kecepatannya serta kemampuan finishing serta passing yang bagus dari Frank Lampard. Dia bisa membantu untuk membongkar lini pertahanan dari FC Momo nanti. Oke, jika kita bandingkan Rodney De Lemos dengan Elkan Bagot yang harusnya dia bisa menghentikan penyerang tajam yang dimiliki oleh FC Momo ini. Oke, yang penting untuk adu ketajaman, bukan adu ketajaman ya, adu kekuatan guys, untuk striker dan juga back tengah. Jadi kita bandingkan kekuatan dari kedua pemain. Nah, kita lihat di sini untuk atribut pertahanannya sendiri, Rodney dia unggul. Jadi ada kemungkinan Elkan Bagot akan sangat mudah dilewati karena sangat jauh selisih kekuatan dan juga penempatan posisinya guys. Jadi meskipun atribut tackle-nya tinggi, tapi yang terpenting untuk adu kekuatan striker antara back tengah itu yang terpenting. Biasanya saya ngelihatnya dari situ. Jika kita memiliki back tengah kualitasnya lebih rendah dan kita akan menghadapi striker yang kualitasnya jauh lebih baik, kita akan lihat atribut kekuatan dan juga penempatan posisinya. Jika atributnya lebih tinggi back kita, kemungkinan back kita bisa menghentikan si striker tersebut guys. Oke, jadi kita akan atur terlebih dahulu formasi yang akan saya terapkan. Jadi saya akan nekat, saya juga nggak punya formasi yang benar-benar efektif di musim ini. Jadi kita akan coba menerapkan formasi total football kembali untuk menghadapi FC Momo di final asosiasi. Dan saya harap dengan formasi ini tim saya bisa bertahan dengan baik, maksudnya dengan menyerang untuk bertahan. Jadi kita udah bodo amat dua striker itu, dua penyerang yang dimiliki FC Momo itu mau ngapain di depan, bodo amat. Tapi yang penting kita hentikan terlebih dahulu aliran bola atau suplai bola yang akan diarahkan langsung ke pemain depan FC Momo. Jadi jika pemain saya berhasil mendominasi area pertahanan mereka, kemungkinan besar suplai bola dari area pertahanan mereka ke depan akan terputus dan membuat mereka kesulitan membangun serangan. Itu tujuan saya menerapkan taktik, strategi, dan formasi total football. Ya, memang formasi ini sangat-sangat beresiko ketika kita tidak benar-benar memiliki pemain-pemain yang bagus di area depan, karena taktik, strategi, dan formasi total football ini benar-benar ngandelin penyerang ya guys, ngandelin penyerang, karena saya tahu bahwa pemain bertahan saya tidak akan mampu menghentikan penyerang-penyerang lawan.
karena mereka memiliki kualitas yang jauh lebih bagus. Jadi kita akan mengandalkan penyerang-penyerang saya untuk bertahan bukan di area pertahanan kita, tapi di area pertahanan tim lawan untuk merebut bola secepat mungkin dan mencetak gol secepat mungkin ke gawang tim lawan. Itu biasanya yang akan saya lakukan ketika menghadapi tim yang kualitas mutunya jauh lebih besar. Ya, meskipun nanti mungkin kita bisa kalah, tapi yang pasti kita sudah berusaha keras untuk bisa menghentikan mereka, dan kita sudah berusaha untuk tidak kalah begitu saja guys, dan kita sudah melakukan perlawanan. Itu yang biasa saya akan lakukan ketika menghadapi tim yang kualitas mutunya jauh lebih besar. Meskipun kalah, kita akan kalah dengan kepala tegak. Wah. Seperti itu yang saya lakukan. Oke, formasinya seperti ini kurang lebih ya guys. 1-3-1-1-4. Jelas ini adalah formasi yang sangat berbahaya, dan formasi ini bisa sangat beresiko terkena serangan balik cepat oleh tim lawan. Jadi tetap berhati-hati, dan ini formasi udah mau kalah mau menang udah bodo amat gitu guys, karena lawan yang dihadapi juga nggak sepadan. Jadi untuk taktiknya sendiri di sini saya menerapkan, oke, nanti kita bahas lagi, pertandingan akan segera berlangsung. Jadi untuk taktiknya tetap gigih menyerang guys. Oke, formasinya 1-3-1-1-4, dan tentu ini adalah formasi yang tidak cukup bagus terlihatnya guys, tapi nanti kita lihat apakah tim saya mampu untuk menghancurkan pertahanan dari FC Momo, atau justru tim saya yang kalah telak menghadapi tim yang kualitas mutunya jauh lebih bagus. Kita lihat pertandingan akan segera berlangsung antara Bandot versus Banteng. Oke, kemudian untuk taktiknya sendiri di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim gigih menyerang, fokus umpan sayap kanan, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Nanti kita lihat apakah tim saya mampu mengalahkan FC Momo atau tim saya yang justru kalah telak menghadapi FC Momo di pertandingan final asosiasi kali ini menghadapi tim asal Vietnam. Oke, kita lihat di sini manajer dari FC Momo hadir di sisi lapangan, yaitu Netmin, berikut dengan dukungannya dari Jose Mourinho. Jadi cukup sangat-sangat menegangkan pertandingan kali ini pemirsa. Langsung saja di menit ke-7 Basso melakukan sepakan yang cukup keras tapi tidak terarah, bola masih melambung di atas mistar gawang FC Buteng. FC Momo langsung melakukan tekanan-tekanan yang cukup berbahaya. Kali ini kita akan coba menerapkan gaya umpan panjang dan berharap pemain saya bisa langsung menusuk ke area pertahanan mereka. Berbahaya lagi-lagi. FC Momo melakukan tekanan yang luar biasa di lini pertahanan FC Buteng. Menit ke-12 kita bisa lihat di sini FC Momo sudah mulai terlihat membaik performanya. Pemain FC Buteng masih tetap berusaha untuk mengimbangi permainan dari FC Momo. Kali ini umpan satu dia, Otamendi melebar ke sisi sebelah kiri, ada Alvarez kembali, berbahaya, tendang langsung dan gol. Satu serangan dan langsung berdua gol untuk FC Buteng. Al-Fatih langsung mengemas gol di menit ke-17. Ya, serangan dan umpan yang sangat baik, kerjasama yang luar biasa dilakukan oleh pemain-pemain dari FC Buteng. Kali ini Messi umpan berfeng lapat lagi, berbahaya, tendang langsung umpan, maksudnya tidak cukup baik. Serangan balik tercipta kali ini, ada Tantai menggiring dari sisi sebelah kiri, ada Ojeda di sana, dibayang-bayangi masih bisa dipotong dengan sangat baik. Ojeda terlihat cukup tenang untuk bisa memotong aliran bola yang dilakukan oleh penyerang dari FC Momo. Skor untuk sementara 1-0, tapi masih belum aman karena mereka memiliki kualitas pemain yang sangat bagus, sangat luar biasa di area depan. Kali ini Lionel Messi menggiring bola, tendang langsung dan hampir saja tendangan Messi sayang sekali masih meleset di sisi sebelah kanan penjaga gawang dari FC Momo. Sang Banteng masih belum mengeluarkan kekuatannya di awal babak pertama ini pemirsa. Menit 27 skor masih 1-0. Mereka tetap berusaha untuk bisa menyamakan kedudukan. Kali ini Basso umpan ke sisi kanan, ada Betrovic di sana, berbahaya, umpan crossing, Tantai, hampir saja tendangan volley yang dilakukan Tantai masih melambung. Penyelesaian yang tidak cukup baik, tapi usaha yang bagus dilakukan oleh Tantai. Hampir saja mereka menyamakan kedudukan. Oke, kita lihat di sini mereka juga kedatangan satu pendukung lagi dari rekan setim asosiasinya. Oh, sayang sekali Nicolas Otamendi melakukan pelanggaran keras yang membuat salah satu penyerang terbaik dari FC Momo cedera pemirsa. Berbahaya dan gol. De Lemos, Rodney De Lemos melakukan tendangan bebas yang luar biasa. Bola masuk meluncur deras tanpa bisa ditepis oleh
eh, Yasin Bono di pertandingan kali ini pemirsa. Sepakan yang luar biasa membawa FC Momo bisa menyamakan kedudukan di menit 34. Pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh pemain dari FC Momo. Ada Wiz di sana, umpan masih bisa dipotong sangat baik. Ojeda lagi-lagi bermain maksimal untuk memotong aliran bola yang dilakukan oleh pemain dari FC Momo. Ya, ini adalah salah satu strategi yang saya terapkan dengan gaya tackle keras. Saya berharap salah satu penyerang terbaik mereka mengalami cedera, dan ini udah terbukti pemain saya melakukan pelanggaran. Ya, terkadang kita harus melakukan strategi kotor untuk bisa mengimbangi lawan-lawan yang memiliki kualitas jauh lebih baik, dan saya harap pemain saya juga bisa melakukan satu pelanggaran keras lagi untuk menghentikan striker mereka, yaitu Rodney De Lemos. Oke, tendangan sudut kali ini diberikan untuk FC Momo. Berbahaya, sang banteng hampir saja mencetak gol keduanya lewat tandukan yang dilakukan oleh pemain dari FC Momo, tapi masih bisa ditepis dengan baik oleh penjaga gawang FC Buteng, yaitu Yasin Bono, pemain asal Maroko yang bermain sangat luar biasa di pertandingan Piala Dunia kemarin pemirsa. Kita lihat di sini De Lemos mendapatkan nilai 7,1. Dia bermain sangat baik dan menekan pemain-pemain bertahan saya, tapi kita lihat di sini tim saya masih bisa mengimbangi mereka di babak pertama, tapi jangan sampai kita kecolongan di babak kedua pemirsa, karena waktu masih berjalan cukup panjang dan kita harus tetap berusaha keras untuk bisa menekan lini pertahanan mereka. Oke, ini strategi yang akan saya terapkan. Kita coba untuk memberikan mentalitas menyerang untuk Frank Lampard. Kali ini Rich mengiring umpan kepada Ivan Dika. Kemudian Rich kembali jauh ke depan, masuk yang dituju, berbahaya. De Lemos lagi-lagi menggiring bola dan melewati penjaga gawang dengan sangat mudahnya mencetak gol kedua bagi FC Momo, dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan mereka. Oke, sekarang tekanan mulai kembali dilakukan oleh Lionel Messi. Tendangan sudut diberikan, disundul saja, masih bisa ditangkap dengan sangat baik. Kita lihat dari pergerakan yang dilakukan oleh pemain depan FC Momo, yaitu Rodney De Lemos. Dia bermain sangat-sangat baik di pertandingan kali ini, melewati satu penjagaan dan menggocek penjaga gawang untuk mencetak gol keduanya. Dan kita lihat di sini kembali Tantai menggiring bola, berbahaya, umpan silam masih bisa dipotong dengan sangat baik. Elvan Bagot mendapatkan bola, umpan pada Greco, umpan 1-2 dengan Alpati di sana. Ke tengah ada Lionel Messi, kembali pada Alpati. Alpati sendirian di sana, tidak ada yang mengawal, berbahaya dan hampir saja terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa. Sepakan yang dilakukan Alpati masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang FC Momo. Terlalu terburu-buru, serangan balik yang dilakukan sebenarnya sangat baik, tapi penyelesaiannya tidak cukup bagus dari Alpati. Kali ini Alparis menggiring bola, umpan dari Frank Lampard ke tengah, masuk yang dituju Otamendi, tapi masih bisa dipotong, menghasilkan serangan balik untuk FC Momo. Tidak ada pemain bertahan yang benar-benar bisa menghentikan serangan balik yang dilakukan oleh FC Momo. Berbahaya sekali, lagi-lagi De Lemos menguasai bola, berbahaya pemirsa, tendang langsung dan lagi-lagi gol untuk FC Momo, membawa mereka unggul 3-1 di menit 59. Oke, pertandingan masih belum berakhir, kita tertinggal 3-1 dan masih ada harapan kita bisa menyamakan kedudukan. Kali ini kita akan coba memasukkan Mike Allister dan mengeluarkan salah satu pemain yang bermain tidak cukup bagus di babak pertama tadi pemirsa. Performanya tidak terlihat sama sekali dan formasi kembali berubah 1-3-1-2-3. Oke, formasi yang cukup acak kadul, tapi mari kita lihat apakah satu kerugian besar, salah satu pemain saya justru diganjar kartu merah. Oke, De Lemos lagi-lagi berbahaya sekali, masih melambung di atas misar gawang, sangat tipis sekali. Andai saja tadi ada angin yang tertiup dari atas ke bawah, mungkin bolanya bisa gol. Tapi oke. Kita harus tetap tenang, dan karena lawan kita memiliki kualitas yang sangat baik, tentu ini bukan masalah besar jika kalah di pertandingan kali ini. Yang penting kita tetap berusaha dan berdoa dan tetap berusaha. Oke, De Lemos melakukan ancang-ancang, tendangan bebas kembali dilakukan. Untung saja Yasin Bono berhasil menangkap si kulit bundar. Oke, De Lemos mendapatkan nilai 8,3. Dia adalah pemain yang sangat-sangat bagus, mencetak hat-trick di pertandingan kali ini. Mari kita lihat Mike Allister menguasai bola, umpan kepada Greco. Pelanggaran keras yang dilakukan oleh Dintung di menit ke-72. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Alpati. Ancang-ancang, terlihat tenang sekali, tendang langsung dan gol. Alpati kembali mencetak gol kedua untuk FC Buteng dan memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 atas FC Momo.
Jelas ini adalah pertandingan yang sangat sulit. Mereka memiliki kualitas yang sangat-sangat bagus, tapi Al-Fatih di sini berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik saat ini. Lionel Messi, umpan maksudnya kepada siapa? Hampir saja bola tidak terlalu keras dan hampir masuk ke gawang FC Momo, tapi masih melebar di sisi sebelah kanan penjaga gawang FC Momo yang bermain sangat tenang meskipun kebobolan 2 gol pemirsa. Kali ini kita akan coba menyerang dari sisi kanan kembali. Messi akan menjadi ujung tombak dan kita lihat tendangan yang dilakukan oleh Alvarez masih melambung, terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa. Sepakan yang dilakukan oleh Alvarez masih melambung di atas mister gawang. Menit 81, skor masih 3-2. Oke, serangan kembali dilakukan oleh FC Buteng, berbahaya, disundul lagi, hampir saja Al-Fatih mencetak gol. Sayang sekali bola masih belum menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk FC Momo. Menit 87, waktu berjalan begitu cepat. Kali ini kita lihat Greco, umpan kepada Al-Fatih, berbahaya. Sangat tenang sekali Al-Fatih, mencoba melewati 2 penjagaan, masih bisa melewati dengan sangat. Al-Fatih dan gol. Al-Fatih kembali mencetak hat-trick di pertandingan kali ini dan membawa FC Buteng untuk sementara menyamakan kedudukan di menit 88, dan saya harap tidak ada skor lagi yang berubah. Kali ini serangan terakhir yang dilakukan oleh FC Momo saya harap tidak berbuah gol. Berbahaya sekali, ada Tantai di sana. Tantai menggiring bola dan gol kembali untuk FC Momo di penghujung babak kedua. Tentu ini menjadi tekanan yang sangat-sangat menyakitkan untuk pemain-pemain FC Buteng pemirsa. Menit 89, tidak ada lagi waktu yang tersisa dan sayang sekali FC Buteng sudah melakukan segalanya untuk bisa menahan serangan-serangan yang dilakukan oleh FC Momo dan terbukti berhasil. Tapi karena kita lihat pemain FC Buteng diganjar kartu merah, akhirnya FC Buteng tidak bisa menahan serangan terakhir yang dilakukan oleh pemain dari FC Momo. Skor menjadi 4-3 di akhir babak kedua pemirsa. Tentu ini adalah salah satu pertandingan yang sangat menarik karena sebelumnya tim saya sudah unggul lebih dulu, tapi mereka kembali unggul 3-1 atas FC Buteng dan hingga akhirnya Al-Fatih berhasil menyamakan kedudukan. Dan terakhir nih di menit 89 justru mereka berhasil mencetak 1 gol untuk menundukkan FC Buteng. Ya, mereka menang, tapi di sisi lain kita memiliki kualitas mutu yang jauh lebih kecil dan ini suatu kebahagiaan tersendiri untuk saya karena bisa mengimbangi lawan meskipun harus kalah, tapi saya kalah dengan kepala tegak. Wih. Karena strategi yang saya terapkan ternyata berhasil untuk bisa mengejutkan mereka dan mereka sempat kesulitan untuk bisa mencetak gol ke gawang tim saya dan bahkan sempat tertinggal lebih dulu. Oke, kita lihat di sini bahwa Delemo menjadi man of the match pertandingan ini karena bermain sangat luar biasa bagus, mencetak hat-trick. Ya, meskipun pemain saya juga mencetak hat-trick, tapi karena keberuntungan ada di tangan mereka dan mereka juga unggul pemain, ya akhirnya mereka yang layak menang di pertandingan kali ini. Ternyata Banteng lebih kuat daripada Wedus. Oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.